Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada channel pelatar.com dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mewawancarai satu filsuf gitu ya. Atau beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang baru saja meraih gelar tertingginya sebagai profesor di bidang pendidikan Islam gitu. Beliau adalah Profesor Muhammad Azhar. Kalau saya cerita sedikit gitu, di sepanjang saya menjadi mahasiswa beliau di Fakultas Agama Islam, beliau ini terkenal karena satir-satirnya di setiap akhir kuliah gitu. Beliau selalu bilang jangan percaya dosen 100% gitu. Barangkali karena itulah mahasiswa-mahasiswa di dalam kelas selalu suka dengan cara pembawaan beliau di dalam mengajar gitu. Dan mahasiswanya pada nggak percaya lagi sama saya. Pada nggak percaya lagi. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini, gitu kita akan banyak bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya Bapak meraih proses menjadi profesor sampai sekarang ini. Sampai kemudian kita belajar juga tentang konsepsi besar yang Bapak gagas saat meraih gelar profesor ini. Dan terakhir pesan-pesan kepada kaum muda, kepada dosen muda, para akademisi muda yang ada di Indonesia gitu. Nah, tanpa berlama-lama nih, pertanyaan pertama nih kepada Pak Azhar gitu. Sebenarnya bagaimana sih cerita singkat perjalanan Bapak sampai menjadi profesor di usia yang 60 tahun kalau nggak salah Pak? Ya, sudah agak terlambat juga. Profesor kolonial. Bukan milenial gitu, tapi kolonial gitu. Nah, gimana Pak perjalanannya sampai sekarang ini? Ya, jadi terima kasih di Akmal dan Mas Ambon ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat lah, terutama buat adik-adik milenial atau dosen-dosen muda, ilmuwan muda ya. Jadi kalau saya dulu kan sebenarnya pernah jadi santri lah dalam tanda kutip, tapi santri bukan boarding school kayak pesantren ya. Bukan kayak sekarang gitu ya Pak? Enggak kayak sekarang. Di saya ini sebenarnya tidak tamat sekolah umum ya, cuma tamat SD aja kalau sekolah umum. Tapi saya lebih melanjutkan sekolah agama, jadi ibtidaiyah, sanawiyah itu di kampung Siajam namanya, atau saya guyon sama adik-adik kampung Si Ayam. Ini Profesor Si Ayam lah. Ini di jam provinsi dari Sumatera Utara. 4 jam dari Medan. Nah, itu. Tapi saya lahirnya sebenarnya di Medan. Jadi umur 2 tahun orang tua pindah ke Sungai Bijangkar, Kampung Siajam atau Kabupaten Asahan ya, Tanjung Tiram itu. Nah, situ tamat SD, terus pas tamat SD, tamat ibtidaiyah gitu, saya kembali ke Medan, tempat kelahiran saya dulu. Kira-kira usia berapa itu ya, tamat SD lah ya, umur 12 atau berapa, 15. Nah, di sana saya melanjutkan sanawiyah, jadi nggak di SMP, aliyah, sampai kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara, di UISU, tapi nggak tamat. Kira-kira sampai semester 4 apa 5 itu. Dulu kan ada sarjana muda ya dia, sarjana muda. Tapi sebelum saya sampai sarjana muda, saya hijrah ke Lok Sumawe 85 sampai 92, 7 tahun lah. Di sana itu ada namanya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Sekarang mungkin dah STAIN apa YIN. Sebenarnya saya dulu kepingin masuk di sastra Arab. Saya senang sekali kan. Kalau sekarang mungkin Fakultas Adab atau pingin sekali menguasai bahasa Arab. Waktu masih di Medan sebelum KC, saya masih di aliyah itu
pernah bikin lamaran dalam bahasa Arab gitu, 2 halaman, ya dibimbing lah sama kakak senior gitu, melamar ke Al-Azhar. Alhamdulillah nggak lulus kan. Oh, sempat mendaftar di Al-Azhar, sempat, Pak? Al-Azhar pingin gitu kan. S1 gitu ya, pingin. Apa karena itu kayaknya sudah kuliah ya, sempat kuliah 1 semester apa, saya lupa ya. Jadi nggak lolos itu. Nah waktu itu juga kenapa nama saya Muhammad Azhar, boleh cerita dikit ya. Karena dulu waktu ibu saya hamil, saya masih di dalam perut ibu, saya anak pertama dari 5 bersaudara. Itu waktu itu di Medan, masih di Medan kan tadi lahir. Itu datang Syekh Al-Azhar dari Mesir ke Medan. Nama Syekhnya itu Syekh Mahmud Saltut kalau nggak salah. Nah, tapi ibu saya ini taunya ini Syekh Al-Azhar kan bagi dunia Islam tuh populer sekali ya. Nah, gara-gara itu katanya, maka emak, panggilan ibu saya itu emak, beri nama kami itu Muhammad Azhar. Mungkin dia berharap jadi ulama ke Mesir, nggak taunya malah ke Jogja kan. Tapi nggak apa-apa juga. Ternyata mungkin harapan ibu saya mengikuti terus dalam koridor Islamic Studies agama kan. Jadi setelah tadi hijrah ke Lok Sumawe, kuliah. Nah, waktu itu sempat menyelesaikan sarjana muda, dulu gelarnya BA ya, Bachelor of Art gitulah. Nah, tapi di sana cuma ada sarjana muda, S1-nya belum. Nah, mungkin 2 tahun apa 3 tahun saya nganggur sambil ngajar-ngajar ngaji, bekerja di SMP, TU SMP, pernah juga dari guru SMP Muhammadiyah. Nah, beberapa 2 tahun 3 tahun kemudian dibukalah S1 Syariah di Lok Sumawe. Nah, sekarang mungkin Dastain apa IAIN. Kuliah selesailah S1. Tapi ada yang menarik adik-adik, kenapa tadi guru besar ya? Ternyata itu sudah saya ukir sejak kuliah, seperti usia Anda gitu. Oh, pernah bermimpi jadi profesor gitu? Jadi ya mimpinya sebenarnya sederhana aja, cuma dulu mungkin seperti usia Anda lah kan senang kalau nanti suatu saat saya profesor gitu ya. Kalau di tentara itu jenderal lah. Nah, jadi waktu saya di Medan atau di Aceh itu saya lupa, saya sering, adik saya kan tadi di Sungai Bejangkar itu ya, di 4 jam dari Medan. Setiap saya udah di Aceh kayaknya, saya ngirim surat sebulan sekali itu, 2 halaman, 3 halaman, yang senang nulis saja. Nah, tertanda dari abang Anda gitu, Profesor Dr. Muhammad Azhar MA. Oh, ini kirim ke adek? Iya, gitu. ke adek. Padahal baru semester 7 apa gitu. Nah, saya udah nulis itu. Nah, itu adik-adik saya ketawa, ini terlalu ngoyo kata orang Jogja ya. Jadi saya senang aja, Profesor Doktor, bangga lah gitu. Ternyata terwujud setelah usia 60 tahun. Sebenarnya agak terlambat, tapi ya better late rather than never katanya ya. Tapi kok sampai bisa terbuang Pak dari Medan, Sumatera ya? Ke Jogja itu gimana ceritanya itu Pak? Jadi di sana itu kan selesai S1. Nah, waktu itu kan ada GAM ya. Jadi Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka. Jadi apa ya, secara intelektual kan kurang nyaman kita kan karena ada konflik. Pernah juga saya 1-2 kali melihat mayat itu di jalan. Ya. Jadi saya merasa kurang nyaman. Dan waktu itu saya sudah aktif juga di Pemuda Muhammadiyah, di HMI ya, Remaja Masjid 33. Karena saya memang jadi anak angkat lah Bapak Haji Almarhum Haji Amin, Ketua PDM Muhammadiyah Aceh Utara di Lok Sumawe, itu ibu kotanya ya. Jadi saya ngajar-ngajar ngaji, terus bekerja di sekolah Muhammadiyah, jadi guru. Uang ngajar itu saya bayar SPP untuk kuliah tadi. Nah, karena sebenarnya waktu itu saya sudah at home lah, sudah enjoy ya. Tapi karena konflik-konflik,
Nah, pas saya selesai nyusun skripsi, fikih neomodernisme Islam Fazlur Rahman ya, diterbitkan pustaka pelajar itu setelah saya S2 di Jogja. Nah itu malamnya itu saya tadi malam ujian skripsi pendadaran, pagi ini wakil dekan saya nyodorin surat selembar. Ini Mas Azhar ada apa namanya surat dari Depak, dulu Depak ya, sekarang Kemenak, itu akan memberi beasiswa untuk dosen negeri dan swasta yang agama lah ya, YIN dan sekolah tinggi atau sekolah kampus swasta. Nah saya baca, nah di situ tertulis untuk dosen negeri dan swasta. Saya bilang, Pak, ini kan dosen, Pak. Bukan mahasiswa. Saya kan belum ada ijazah, belum ada nilai, baru tadi malam. Nah, wakil dekan saya itu bilang gini, halah, Mas Azhar itu kan calon dosen. Nah, itu pernah saya cerita dulu ya kalau di kelas. Tadi juga saya ceritain untuk memotivasi. Nah, waktu itu saya ragu, oke lah Pak, saya pikirkan dulu di rumah. Pikir. Nah, saya mikirnya begini, kalau saya nggak melamar, ya pasti gagal lah namanya. Tapi kalau saya coba, kemungkinannya 2. Gagal atau berhasil. Gitu. Ternyata berhasil. Oh, berhasilnya ini akhirnya ke UIN, Pak? Ya, jadi akhirnya berangkatlah ke UIN. Karena saya memang juga sudah, karena konflik tadi ya, karena saya punya grup diskusi juga sana di HMI, Pemuda Muhammadiyah kan saya juga di Majlis Tablik, tiap bulan ada kajian kan. Akhirnya udahlah saya karena sudah ngelamar tadi, ya sudah saya bismillah aja, lulus nggak lulus, diterima nggak diterima, saya harus ke Jakarta. Nah waktu itu sasaran saya 2, ke PBHMI, ada beberapa teman, ada wakil dari, atau ke Pemuda Muhammadiyah. Di sana dulu belum ada IMM, IPM ada tapi IMM belum ada, yang ada HMI di kampus itu. Sekarang udah ada kali. Jadi tapi di Pemuda. Saya wakil ketua bidang kader dulu ya. Nah, dulu itu kalau nggak salah Pak Din Samsudin udah ketua pemudanya. Saya masih ikut terakhir dari Pak Khirzin, Habib Khirzin ya. Muhammad Khirzin. Muhammad satu-satunya Habib di Muhammadiyah. Habib Khirzin. Nah, ke Pak Din Samsudin. Nah, saya masih ikut itu muktamar pemuda di Palembang, hujan-hujan. Wah, itu semangat sekali ya. Dari Aceh ke Palembang jauh naik bis. Nah, jadi setelah dia terpilih, kami pulang, Pak Din jadi ketua pemuda, saya pun ke Jakarta. Padahal belum ada pengumuman. Nah, saya di tempat kakak di Pasar Jombang namanya. Oh, Bapak pernah di Jakarta juga, Pak? Pernah sebulan, karena ada kakak sana. Di daerah Ciputat ke sana itu ada namanya Pasar Jombang, bukan Jombang Jawa Timur ya, namanya Pasar Jombang. Saya udah tekad sambil nunggu pengumuman tadi, kalau nggak ke PBHMI ya Pemuda Muhammadiyah gitu. Nah, saya kan sering juga ke gedung PP itu kan, waktu kuliah S2 S3 itu. Nah, ternyata datanglah surat, saya lulus tapi ditempatkan di Jogja. Itulah S2. Nah waktu itu baru ada 2 jurusan, akidah filsafat sama pendidikan Islam. Saya bingung juga milih yang mana. Nah, karena dulu baru Jogja Jakarta ya S2. Sekarang udah hampir semua provinsi kayaknya ya, UIN. Oh jadi waktu itu IAIN itu masih ada 2 Pak, Jakarta baru sama 2, Jogja. Yang pascanya ya. Kalau yang lain, kalau kampus lain kan mungkin di Makassar baru S1. S2, S3 belum ada dulu. Tahun berapa ya? 92 berarti kan. Saya tamat S1 92, masuk S2 92, 94, S3 94, 96 teorinya. Nulisnya 2012. 2012. Yang kemarin saya pidato, saking enaknya dapat beasiswa kuliah betah bertahun-tahun. Kalau dosen PAI pada ketawa semua. Pak Rektor juga tahu dia. Nah, jadi alhamdulillah diterima. Saya kuliahnya akhirnya jadi sebenarnya ekspektasi saya kan di Jakarta. Tapi setelah saya menikmati Jogja,
Ternyata di Jogja lebih nyaman. Di sana kan macet, panas. Wah, saya dari Ciputat itu ke Pasar Jombang naik oplet apa itu, wah padat. Nah di sini Jogja enjoy saya. Tapi Bapak awal datang ke sini ngekos atau numpang ke Nah itu bagaimana? Saya modalnya 300.000. Ya. Jadi dari Kemenak itu kan sebenarnya beasiswanya cuma 2. Beli buku dan uang buku sama SPP. Ya. Itu udah gratis. Makan sama kos tanggung sendiri. Nah waktu itu sebenarnya kan saya di Lok Sumawe sering ngisi PT Arun ya. PT Arun kan ada masjidnya, saya juga mendesain diskusi, ikutlah mendesain kajian minggu itu remaja masjid PT Arun. Nah, sebenarnya mereka ya sempat sih sekali saya diberi beasiswa, tapi setelah itu saya bilang, Pak, nggak usah dikirim lagi, saya nggak mau terikat. Yeah. Nanti kalau terikat nggak enak saya kan, karena saya waktu itu karena konflik itu. Wah itu udah nggak nyaman saya. Kita kan nggak tahu konflik tuh kapan berakhirnya ya. Terakhir berarti kan, waktu itu Bapak udah menikah atau belum? Saya nikahnya di Jogja. Oh. Nah, jadi waktu itu ya ketemunya juga di Jogja lah, sama mantan pacar saya, istri. Nah, jadi waktu di Aceh itu banyak yang mau sama saya nggak mau. Kan? Banyak yang saya mau, mereka nggak mau. Jadi yang banyak ketemu sama-sama tidak mau kan. Nah inilah baru satu. Nah kalau soal nikah ini, saya guyon. Kalau biasanya kan orang cari yang ganteng sama cantik usia 25. Kalau usia 30, mana yang dapat aja lah. Kan? Oh Bapak menikah di usia 30? Nah, saya 36, udah lewat. Jadi tolonglah carikan untuk saya kan gitu. Tapi ya ketemu juga. Di saya ini terlambat kuliah, terlambat nikah. Nah ini sering saya bilang sama mahasiswa, ini contoh jelek. Uswatun sayyi'ah. Nah, jangan dicontoh. Tapi kesabaran boleh dicontoh. Tapi karena mungkin terlalu nikmat di dalam dunia ilmuwan. Mungkin karena saya senang nulis waktu itu ya. Senang di waktu tadi kan sebenarnya saya bukan dosen tadi, tapi bisa diterima mungkin. Bahasa Arab, Inggris saya juga pas-pasan kan. Tapi mungkin karena saya banyak tulisan waktu kuliah itu semester 6-7 itu sudah hampir 10 tulisan saya dulu di koran Serambi Indonesia Aceh sama majalah santunan Kanwil Depak Aceh, sekarang Kanwil Kemenak Aceh. Itu sering nulis. Terus kalau saya ada kajian di tablik tadi kan majelis tablik, saya tiap bulan bikin kajian. Nah itu saya edit sendiri seperti wartawan, saya kirim di koran atau semacam berita kan. Mungkin itu nular ke Anda dan yang lain-lain. Jadi yang kedua saya rajin ini ikut seminar. Jadi dari Lok Sumawe Medan tuh kira-kira Jogja Surabaya ya. Kan jauh. 8 jam. 8 jam. Itu saya hampir tiap bulan waktu saya jadi guru sambil kuliah tadi, saya ikut seminar nasional. Itu ada IAIN Sumatera Utara. Sekarang mungkin UIN namanya ya. Di sana tuh kan ada masjidnya, jadi berangkatnya misalnya seminarnya Minggu pagi, Sabtu sore malam berangkat naik bis sampai sana pagi gitu. Terus saya mandi di masjid UIN itu, bawa baju bekal. Nah seminar dapat piagam, sorenya langsung pulang. Balik ya. Nah, jadi itu sebagian uang ngajar tadi saya alokasikan ke seminar. Mungkin piagam saya itu, karena dulu kan diminta formulirnya, Anda kerja di mana, kuliahnya gimana. Nah, untung nggak ditanya ijazahnya, kok nggak ditanya, belum keluar. Tapi diberi surat keterangan, saya kan udah ada beberapa nilai. Surat keterangan ini mahasiswa Mas Ajarin sudah surat selesai keterangan lulus pendadaran, keterangan lulus itu. Karena tadi kan belum dosen. Nah, jadi mungkin itu yang membantu, atau juga mungkin husnuzon saya karena pemerataan barangkali ya, yang swasta juga perlu. Nggak taunya udah jadi malah lari kan. Saya pernah ditanya juga, top sana saya dipanggil Ustadz itu ya, Ustadz Azhar karena sering khutbah gitu kan. Nah, terus saya bilang, wah
ini kayaknya saya udah jadi dosen tetap di UMB, ya udah saya badannya nggak pulang, mungkin pikiran saya tetap pulang nulis di Serambi, tapi sekarang udah jarang-jarang. Nah itu Al-Khaidar, pengamat terorisme itu dulu ya satu geng lah kita di remaja masjid. Nah dia senang filsafat itu ya. Ada satu lagi udah dokter juga, Dr. Nazaruddin. Kalau Haidar masih kuliah di Belanda kayaknya. Nah mereka tuh sering debat tuh, kompak seperti Anda lah. Jadi saya bilang, Haidar nulis saja di koran, kamu besok Nazar bantah hal itu. Mereka bantah-bantahan berdua. Dan senang nulis dua-duanya. Nah, itu. Berarti semua keluarga ini masih banyak Pak di kampung? Ya, saya kan berlima, jadi saya paling tua. Terus nomor 2 Dr. Andus Muhammad Akhyar MPD ya berarti ya. Dia pendidikan ya. Di S2-nya di UIN. Sekarang jadi Bupati Muhammadiyah. Oh, di Kabupaten Asahan ya. Jadi bupatinya Muhammadiyah lah. PWM gitu ya. PDM lah. PDM. Kalau PWM kan gubernur. Iya, gubernur. Ya, adik saya itu sekarang Bupati Muhammadiyah lah gitu. Sambil guru SMA, pagi kalau sore mungkin dia sekali-sekali ngajar di kampus sekolah tinggi ilmu hukum ada juga punya kita sana ya. Lalu yang nomor 3 itu adik pernah kuliah di hukum perempuan tapi tidak selesai ya. Tapi sekarang dia bisnis sawit aja dia. Nah yang keempat itu insinyur teknik perempuan, sekarang jadi pengurus Ahadnet yang produk-produk halal itu ya. Iya, iya. Nah ya itu di Medan lah rata-rata. Nah yang kelima itu adik paling kecil di Aceh, nikah sama orang Aceh jadi guru SD negeri ya, SMP negeri di Aceh Selatan itu. Berarti panjang juga ya perjalanan Bapak kemana, ke Aceh, ke Palembang, ya, ke dari Jogja, Medan, Jakarta. Siajam balik ke Medan, terus ke Lok Sumawe Aceh, ke Jogja ya, pernah Jakarta sebulan terus ke Jogja. Ini tinggal ke Mesir ini belum, karena tadi Azhar. Ada namanya Pak Azhar gitu. Saya sudah sering guyon, pokoknya ya Allah sebelum meninggal aku harus ke Mesir dulu. Nanti kalau ditanya malaikat Ridwan lumayan ada tiket. Guyonannya, karena itu mungkin harapan ibu ya, walaupun secara umum dia sudah bisa terpenuhi, cuma belum di Mesirnya. Ada ponakan saya satu itu, kan saya nggak lulus, ponakan saya lulus di Mesir. Sekarang di Mesir. Adik yang di Aceh tadi, namanya Ikhwan, dan suaranya merdu pula itu. Mungkin sana jadi penyanyi pula nanti. Ulama seni. Nah oke Pak, kita coba masuk ke gagasan besar yang Bapak tawarkan lewat pidato kemarin di pengukuhan profesor Pak. Iya. Kalau yang publik tahu kan Bapak membangun nih konsepsi atau wacana demokrasi religius. Nah pertama-tama saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih Bapak memandang realitas demokrasi di Indonesia di satu pihak dengan realitas keagamaan kita di pihak yang lain Pak sekarang? Ya, sebenarnya seperti saya sebut kemarin, kita mungkin agak beda ya dengan negeri-negeri Muslim Timur Tengah ya. Suriah, Irak, Saudi, sana itu banyak yang yang saya sebut kemarin sektarianistik, dinastik kan, orang Arab kan kabilah-kabilah itu ya. Nah, kerajaan, ya ada yang Libya agak sosialis itu Gaddafi ya, Suriah, nah itu juga konflik Sunni Syiahnya juga ada, Iran kan yang majority dihegemoni oleh Syiah. Nah, jadi secara umum mungkin di Timur Tengah itu agak beda dengan kita. Kalau persepsi saya, kalau di negeri-negeri Muslim termasuk Afghanistan, Timur Tengah itu ya, itu kan ada state, ada society. Nah di sini middle age-nya, bukan middle age, middle class. Nah middle class-nya agak lemah. Jadi kalau rakyatnya, jadi konfliknya kayak Yaman sekarang kan. Nah, ya di Saudi juga pernah muncul ya pemberontakan, cuma tidak sekuat negara.
Jadi itu konfliknya agak rawan karena tidak punya kelas menengah yang kuat, middle. Nah, kalau Indonesia kan lumayan. Kita ada rezim negara, ada rakyat, tapi ada middle class. Ada Kahmi, HMI, Muhammadiyah, NU, wah ini luar, ICMI kan. Jadi agak kuat lagi. Nah, sehingga negara tidak bisa, apalagi setelah reformasi kan, negara nggak mungkin lagi bersifat represif. Nah, ini yang kasus kayak Pak Din aja rame, nah, terus Prof. Mahfud bilang, Pak Din itu kan orang kritis. Ya. Dan dia nggak boleh dikriminalisasi. Dan dia mendakwahkan moderasi kan. Nah, jadi nggak mungkin lah kata Pak Mahfud negara mengkriminalisasi. Toh itu baru sesama swasta, ITB sama DIN. Tapi itu bukan Muhammadiyah. Kebetulan dia memang banyak pengagumnya. Jadi insya Allah nggak apa-apa kalau saya itu. Kayak saya percaya omongannya Pak Mahfud. Kecuali misalnya suatu saat nanti Pak Din betul-betul melanggar undang-undang, yaitu kecelakaan lah. Tapi saya kira nggak sejauh itu. Nah, jadi itu contoh kita kuat kan. Nah, jadi kalau negara atau rakyat, kalau tadi negara represif dihadang middle class, kalau rakyat mau berontak sekalipun dihadang lagi. Kira. Nah, ya dalam tanda kutip peristiwa 212 itu kan sebenarnya sudah agak buhot dalam tanda kutip walaupun tidak sampai angkat senjata. Kalau di Afghanistan wah sudah asah golok ya. Tapi saya dengarkan di pidato Bapak, saya baca juga kemarin itu Bapak sebutkan misalnya demokrasi kita ini kan masih lucu-lucuan. Ya, nah, apa yang maksudnya kayak gimana tuh Pak demokrasi lucu-lucuan? Ya kan dari segi usia kita masih 22 tahun ya sejak 98. Nah, sebenarnya kan saya sampaikan tahun 50-an kan sudah pernah demokrasi apa dulu. Sebelum terpimpin ya, kita pernah zaman Pak Safruddin Prawira Negara, Pak Nasir itu hebat-hebat itu sebenarnya. Yang kadernya jadi Yusril, Buya, Syafi'i, Amin Rais, Nurholis, itu kan sebenarnya Nasir-Nasir muda. Gitu. Sekarang udah Nasir tua juga. Nah, jadi sebenarnya kita sudah, cuma nggak lama dulu, mungkin terlalu demokratis, tidak punya kesiapan infrastruktur, kultural dan struktural, jadi terpimpin lagi agak otoriter. Otoriter. 98 kan juga katanya begitu, ibarat banjir bah reformasi, ya alhamdulillah dari Gus Dur dulu ya, Bu Mega perlawanan terhadap rezim Orde Baru, belakangan disempurnakan oleh Pak Amin Rais bersama mahasiswa, rezim otoriter jatuh. Tapi banyak analis mengatakan kita tidak banjir reformasi itu tidak disiapkan tanggul demokrasi baik struktural terutamanya gitu. Dan kultural. Karena istilah saya itu saya pernah nulis kita sudah pengalaman lama dijajah sebenarnya, ditindas. Zaman Jepang, zaman terutama Belanda, terus ditindas rezim Orde Lama, ditindas lagi 32 tahun rezim Orde Baru. Jadi kita ini sudah biasa ditindas, tiba-tiba karena muncul generasi baru yang cerdas, berontak, nah bludak gitu ya. Nah ini tidak ya mungkin dalam tanda kutip itu revolusi juga ya, walaupun tidak sampai berdarah-darah yang mungkin 50 apa, adalah pembakaran ya. Mati juga ya. Nah, makanya karena masih muda itu. Tapi kan sebenarnya tradisi suronya kita udah kuat. Kalau kata Fazlur Rahman malah mengatakan umat Islam Indonesia itu paling siap menjadi pemimpin dunia Islam. Pertama karena kita mayoritas. Kedua, watak orang Indonesia, ini kata Fazlur Rahman, dia 2 kali ke Indonesia. Watak orang Indonesia itu sebenarnya demokratis secara umum. Orang Madura, orang Jawa juga yang sudah well educated juga demokratis. Orang Betawi kan biasa, orang Sulawesi, Aceh biasa belak-belakan terbuka kan. Jadi secara umum lah ya. Nah yang ketiga, kita punya bahasa yang demokratis, bahasa Melayu. Nah, padahal yang paling banyak kan orang Jawa. Tapi kalau
bahasa Jawa itu mungkin lebih hierarkis lah ya. Nah, kalau bahasa Melayu lebih egaliter. Di AA game yang Sunda, ceramah pakai bahasa Melayu, orang Papua bisa paham. Ya, ya. Atau Ustadz Gamarapan siapa itu yang dari Papua, dia orang Papua tapi bisa bahasa dakwahnya bahasa Melayu, kita sini bisa paham. Biarpun dialeknya beda-beda gitu. Dialeknya beda-beda. Nah ini yang menyebabkan kita lebih yang keempat tentu tradisi Muhammadiyah, NU kan dah biasa. Nah makanya guyonan saya, kalau bisa umat Islam jangan bersatu. Ya. Nah itu banyak yang salah paham. Wah ini Pak Azhar kok orang Ustadz nyuruh bersatu, kok Pak Azhar melarang. Ya maksud saya kita bersatunya dalam hal-hal yang prinsip. Korupsi kita lawan bersama siapapun. Ya. Kekerasan itu musuh bersama. Karena kekerasan, korupsi, hoax itu nggak kenal agama. Ya. Termasuk COVID kan nggak kenal agama. Ustadz pun disikat juga sama dapat gitu. Yang sembahyang nggak sembahyang kena semua kan. Tapi dalam strategi organisasi, misalnya di zaman, ini bacaan saya ya, kalau saya keliru tolong dikoreksi oleh YouTuber dan jadi misalnya dalam tradisi politik Orde Baru, setahu saya yang saya alami, Muhammadiyah kan agak dekat dengan penguasa. Oh ya. Nah, jadi waktu dulu ada Muktamar Aceh itu, saya bilang ya orang Aceh ini kan tidak serapi orang Jawa ya yang administratif ya. Kalau orang Batak itu kan senang ngomong lah kira-kira. Nah orang Aceh hobi perang katanya. Jadi saya usul waktu itu Muktamar Aceh, panitianya jangan swasta tapi pemerintah. Nah, orang Aceh itu mandiri dia. Ya. Dalam tanda kutip sulit diatur lah. Mungkin seperti Madura atau Papua itu kan memang watak ya. Nah, jadi sebenarnya dengan dipimpin oleh tokoh yang birokratis itu administrasi bisa jalan. Makanya waktu Muktamar Aceh kan wakil gubernur ya Tejohan jadi ketua panitia. Kebetulan dia dekat ke Muhammadiyah. Jadi maksud saya orang Muhammadiyah dulu dekat kekuasaan. Nah NU itu oposisi. Nah sekarang terbalik, tukar menukar pengalaman. Jadi maka saya bilang jangan bersatu. Jadi biarkan NU berkuasa dalam tanda kutip, Pak JK, Pak siapa namanya, Pak Ma'ruf ya, ya. Nah, Muhammadiyah oposisi. Nah, yang penting kan nggak melanggar undang-undang. Tapi ganti-gantian gitu Pak ya? Ya. Tapi beberapa orang Muhammadiyah juga ada. Misalnya Pak, istilah saya itu PCIM, Pimpinan Cabang Istana Muhammadiyah. Nah, misalnya Pak Muhajir, Pak siapa namanya? Ya ada Ruhaini macam-macam ya. Nah, apalagi ketua KY-nya dari WMY sekarang. Ya. Nah sekarang kira-kira jadi apa sebenarnya yang Bapak sebut sebagai demokrasi religius itu apa sebenarnya? Nah, apakah islamisasi demokrasi sistem gitu ya, di Indonesia? Jadi ada yang bertanya kok nggak demokrasi Islam Pak Azhar? Ya. Saya bilang kalau demokrasi Islam nanti eksklusif. Ya. Nah, tentu yang non-Muslim nggak bisa nerima. Nanti kita bikin demokrasi Islam, sana demokrasi Kristen, Hindu ya perang saudara. Ya. Sama dengan Perda Syariah, sana Perda Hindu rame lagi. Jadi lebih tepat demokrasi religius karena semua agama-agama bisa mengakomodasi. Ya. Jadi yang demokrasi tadi, jadi tradisi kita sudah kuat sebenarnya. Secara struktural dalam misalnya undang-undang, nah saya tidak ahli hukum ya. Banyak pakar-pakar yang bilang sebenarnya undang-undang kita itu udah lumayan bagus. Nah, cuma mungkin tahap pelaksanaannya. Kadang-kadang SDM-nya, hakimnya, polisinya. Oh. Nah, jadi seperti apa rantai kan. Nah, kalau ada penjahat, polisinya sudah bikin BAP bagus, dikirim ke kejaksaan, dimainin, jaksanya main, kan gitu yang kayak kasus Joko Chandra ya. Nah, oke, polisinya udah bagus, jaksanya bagus, masuk pengadilan,
hakimnya yang main. Berarti pro SDM-nya Pak? Iya. Nanti polisi bagus, jaksa agung bagus, mudah-mudahan asuransi ini dibongkar semua ya oleh jaksa agung. Hakimnya bagus, masuk penjara kan? Sipirnya yang lagi. Itulah. Jadi semua. Kasusnya Setia Novanto. Setia Novanto. Tapi ya itulah, kita sepandai-pandai tupai melompatkan. Jadi sebenarnya secara struktural dalam arti perangkat-perangkat demokrasi ya, hukum itu sudah lumayan. Tinggal tadi SDM-nya yang mudah-mudahan Pak Prof. Mukti Fajar bisa, dia kan bagian seleksi itu ya, hakim. Nah, budaya demokrasi, nah mungkin tadi karena lama ditindas, akhirnya generasi kita tentu tidak punya pengalaman berdemokrasi yang rasional. Mungkin ditambah juga soal ekonomi. Nah, jadi saya menawarkan tadi demokrasi religius in between lah ya, baina sekularisme wa fundamentalisme. Nah, fundamentalisme ini jangan dikonotasikan hanya Islam, jangan. Maka saya sebut fundamentalisme keagamaan, bukan keislaman. Jadi fundamentalis itu bisa positif. Dalam arti kita menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan dengan taat, itu fundamentalis. Mas Akmal, saya sholat, puasa, itu fundamentalis. Itu positif. Tapi kalau sudah jadi isma, kullu isma ismun kan. Kalau sudah isma itu kan pokoknya terus klaim. Nah, itu fundamentalisme itu ada di semua agama. Orang sekuler juga bisa fundamentalisme kan, sekuler sejati, sekuler habis gitu, sampai anti agama. Nah, jadi kalau saya memahami begitu. Jadi kalau demokrasi religius, nah religiosity or spirituality itu ada di semua agama-agama. Misalnya anti korupsi, itu kan religius. Orang Kristen juga anti korupsi. Saya kebetulan ikut menyusun fikih anti korupsi Majelis Tarjih itu pertama dulu. Saya menyusun bab 5 itu yang saya kuliahkan. Saya masukkan ke memang tulisan saya dulu. Berarti sebab utama Bapak membangun wacana demokrasi religius ini karena Bapak melihat bahwa masih terjadi radikalisme secara faktor. Radikalisme. Jadi radikalisme itu ada di semua kelompok, mungkin partai politik juga dalam arti non agama. Orang korupsi itu kan sebenarnya radikal juga, haus uang gitu ya. Kita butuh uang tapi jangan isme. Uang yes, uangisme no. Muhammadiyah yes, Muhammadiyahisme no. Itu nanti atau NU yes, NUisme ya. Jadi kullu isme ismun. Nah, dulu kalau saya ngajar itu. Nah, jadi religiositas ini yang kita angkat. Karena itu sebenarnya ada di semua agama, bahkan juga orang ateis sekalipun, katanya gitu ya, dia punya spiritualitas tersendiri, paling tidak lebih humanis. Tapi seberapa penting Pak, ini demokrasi itu didekati sama religiositas? Oh iya, nah karena kalau jadi gini, demokrasi itu ini belum ada di ini ya. Demokrasi itu menurut saya ada yang objektif, ada yang subjektif. Nah, kalau objektif ya from the people, by the people, for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu demokrasi yang objektif. Nah, tapi itu purely world view-nya kan westernism, barat ya. Nah, tapi demokrasi subjektif itu yang bisa kita perkaya dengan local wisdom, dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, jadi tadi demokrasi religius itu kira-kira subjektivitas berdemokrasi, yang subjektivitas itu bersumber dari agama-agama. Tapi nanti kalau udah disumbang, maka saya bilang kalau bisa diperdebatkan itu subjektivitas itu di parlemen. Jadi misalnya soal zina misalnya lah, kalau RUU PKS misalnya. Zina itu ya itu ya. Kalau zina itu kan
istilahnya tanpa dibaca azan ya tuazani fajlidu huma ya mi'ata jaldah itu sebenarnya bisa juga, itu kalau saya menyebut berbasis dari Quran atau hadis itu subjektivitas saya dari Islam. Tapi bagaimana selain based on Quranic text itu atau based on hadis, tapi juga based on rationality. Kira-kira secara medis gimana orang berzina itu, dampaknya gimana? Nah, itu dokter bisa. Jadi saya pernah di Australia itu ketemu teman orang Muhammadiyah juga kebetulan. Nah, waktu itu diskusi. Jadi kalau nggak salah di Sydney apa Melbourne itu LGBT-nya banyak. Bahkan sempat itu ada kongres LGBT gitu. Saya malah guyon, wah kalau pas saya di sini kan sudah bisa ikut, bisa ngamati gitu. Nah itu katanya, wah karena di sana dominan kuat Sydney itu kuat kultur LGBT-nya. Sehingga kalau ada pendeta, katanya Pak Azhar, kalau ada pendeta yang melarang tuh malah nun sewu tokoh agamanya bisa ditempeleng dalam tanda kutip ya. Nah, saya bilang yang pendeta dalam tanda kutip aja ditolak, apalagi muslim minoritas, kiai, ulama kan. Nah, ya, karena yang LGBT itu banyak non muslim kebetulan. Nah, tapi perlu pendekatannya bukan teologis eksklusif verbalis tekstual keagamaan tertentu, tapi bisa dijelaskan secara medis yang bisa diterima secara universal, karena ini riset. Diobjektifikasi. Objektifikasi. Sehingga nanti dokter bilang bahwa zina atau LGBT itu memang merusak biologis, berdampak penyakit, berdampak psikologis. Nah itu kalau orang psikolog. Nah kalau itu bisa dijelaskan, kan sebenarnya sudah menafsirkan azan yaitu azan. Nah itu kira-kira religiositasnya. Jadi objektifikasi. Nanti orang seperti tadi fikih anti korupsi. Kita pertama dulu diskusi di UNY mewakili Islam, terus kita diskusi di Sanata Dharma, saya ikut juga. Lalu di Wihara Buddha kelenteng mana itu dekat shopping itu ada. Nah, ternyata semua agama anti korupsi, jadi religiositasnya sama. Memang ada agama orang Kristen memang mau pelakor kan, nggak ada zina, nggak mau. Jadi pertemuannya di nilai-nilai universal. Di nilai-nilai itu nanti tinggal maka saya kadang-kadang terlalu ideal. Mestinya yang nyusun undang-undang itu jangan DPR lah, tapi pendeta, tokoh agama yang tidak punya kepentingan, nanti DPR tinggal nyeleksi ya. Apalagi DPR-nya nggak pernah diseleksi fit and proper. Dia nyeleksi calon Kapolri, dia nyeleksi calon KY, dia nyeleksi, tapi dia sendiri nggak pernah diseleksi. Cuma wani piro nun sewu. Mungkin 1-2 masih banyak yang idealis lah ya. Tapi ya banyak juga yang seperti itu, pragmatis ya, oportunis. Tapi kan sekarang ini Pak masih ada yang seringkali mempertentangkan antara konsepsi demokrasi dengan konsepsi keagamaan gitu. Ya itu tadi. Nah makanya kan Bapak masuk nih tiba-tiba di tengah ini mencoba untuk. Jadi kalau demokrasi dalam arti objektif liberal tadi ya, kan saya bilang nggak cocok untuk Indonesia karena kita sudah ratusan tahun agama itu bahagian dari kultural kita, nggak mungkin. Kalau demokrasi murni ala Barat kan agama cuma wilayah privat, benar. Tidak boleh masuk ruang publik. Makanya hukum LGBT boleh sana. Di Indonesia nggak bisa. Jadi sebaliknya juga begitu. Kalau kita klaim harus Islam atau agama bagaimana tertentu, kalau gitu. harus Hindu, harus Kristen? Perang saudara. Nah, jadi istilah saya penjinakan. Nah, gitu ada. Tawar-menawar lah, nego. Kan itu ruang tafsir sebenarnya bisa. Yang nggak boleh ditawar itu kan nilai-nilai kuliah universal agama. Misalnya, wah udahlah ini kan zaman modern, sekali-sekali nggak sholat boten-boten. Nah itu nggak bisa. Sekali-sekali nggak usah ke gereja, marah orang Kristen kan. Nah itu sudah nggak bisa ditawar. Itu privat lah. Lakum dinukum waliyadin.
Tapi soal ekonomi, politik, bagaimana bernegara, nah, itu bisa dinego. Nah, makanya, tapi lewat parlemen. Cuma kadang-kadang parlemennya kan sudah menyerap tapi belum optimal. Ya. Terjadilah pemberontakan dalam tanda kutip ya, demo dan sebagainya. Berarti bagaimana Pak ininya pola penerapan dari wacana demokrasi religius ini ke depannya kira-kira menurut Bapak bagaimana pola ininya, implementasinya? Jadi itu sebenarnya bahagian riset saya ketiga itu Pidat. Jadi riset sebenarnya sebelumnya ada politik tapi yang agak serius. Islam dan Demokrasi 2017 atau 18, epistemologi Islam dan Demokrasi, terus aksiologi Islam tahun lalu. Nah sekarang ini demokrasi religius jalan tengah tadi. Nah ini besok udah saya ajukan, alhamdulillah udah diterima. Riset keempat itu dimensi universalitas dan lokalitas demokrasi di Indonesia. Nah jadi di mana sih aspek-aspek universal baik dalam agama-agama maupun budaya. Nah misalnya orang Jawa itu punya tradisi menghormati. Orang Sulawesi kan juga ada tradisi menghormati apa itu Mas yang Siri atau orang Madura juga punya tradisi. Nah itu kan universal. Tapi ada aspek lokalnya. Nah, di mana di Ambon ada pelagandong. Kalau di Papua ada tradisi apa bakar babi itu ya, guling-guling babi. Nah itu kan lokal. Nah itu sebenarnya tinggal kita angkat. Nah jadi jangan hanya menelan bulat-bulat dari barat ya. Dari barat ada juga yang universal kita ambil. Tapi LGBT-nya itu lokal sana. Tidak cocok di sini kira-kira begitu ya. Kecuali nanti semua agama setuju apa boleh buat. Tapi itu tetap harus diperdebatkan. Seperti tadi soal COVID itu ya. Nah itu oke lah disebut tentara Tuhan gitu ya. Tapi setinggi apa tentara Tuhannya? Kalau tentara Tuhan kan nyerang musuh, ini Ustadz juga diserang kan. Tapi kalau ini Pak, yang kalau dalam praktiknya itu kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab untuk mempraktikkan itu? Tentu saja diri kita. Ya, nah, tentu. Tetapi dalam wilayah kebijakan mungkin dalam wilayah bahkan jadi wilayah kalau kampus. Yang saya tawarkan ini tentu jalan panjang karena tadi masih 22 tahun. Ya. Sedang lucu tadi. Amerika aja udah 200 tahun masih lucu juga. Gedung Kapitolnya diserbu kan. Masih lumayan kita pemilu Pak Prabowo nggak nyerang istana kan. Cuma ke MK. Ya adalah orasi-orasi tapi nggak ada korban. Nah, jadi kita menggali dulu dari, saya pingin nanti menggali bagaimana pandangan Pak Nasir, Bung Hatta, Soekarno tentang Pancasila. Mungkin Pak Yudi Latif sudah banyak. Nah, nanti tinggal saya baca, nanti mungkin diperkaya dengan yang baru. Bagaimana pandangan tokoh-tokoh milenial ya, nah, nilai demokrasi menurut anak-anak kader IMM, HMI, kami dan sebagainya ya, atau yang mewakili GMNI karena tadi kan harus religiusnya dari berbagai. Nah ini kalau udah saya rumuskan, tentu subjektivitas saya. Nah nanti mungkin suatu saat, mungkin episode riset ke-7 ke-8 saya ngajak pendeta bagaimana demokrasi menurut Kristen. Kristen kan juga ada Katolik, ada Protestan, ya ada Pantekosta macam-macam ya mazhabnya. Nah kita cek mana yang universal. Oh ini ketemu kalimatun sawa itu ya common. Tapi ada yang spesifik Kristen, spesifik Hindu, spesifik Buddha. Dan itu saya yakin akan berkembang. Makanya saya udah pagari dari awal. Jangan menjadi ideologi tertutup. Nanti kalau tafsir Pancasilanya hanya menurut rezim Pak Jokowi, tidak ada tafsir lain, nah ini bahaya nanti. Nah, silakan negara menafsirkan, tapi nanti diperdebatkan. Kayak Omnibus Law lah, ada debat. Nah, mungkin kemarin debatnya sudah 6-2 kali, tapi mungkin belum merata ya. Nah, mungkin jangan-jangan yang debat orang-orang itu aja. Itu kan? aja. Dibayar kan gitu, yang penting wani piro anun sewu ya. Mungkin itu. Jadi perlu dioptimalkan. Misalnya klaster agraria kan nggak jadi disahkan, mungkin diperdebatkan. Nah, saya ikut memberi masukan lewat fikih agraria ya.
Artinya kan ke depan yang diharapkan sebenarnya demokrasi religius itu bisa menjadi basis etik. Baik itu masuk di dalam kampus misalnya karena banyak radikalisme ada juga di kampus. Etik yang universal disepakati. Nanti kan ada etika subjektif agama-agama, lalu diperdebatkan bisa jadi etik bersama. Nah ini. Tapi ada yang memang tidak bisa dibarengkan, itu biarlah menjadi kekayaan subjektivitas masing-masing agama, kelompok dan budaya. Wah ini jalan panjang ini Mas. Mudah-mudahan usia saya masih panjang. Kalau enggak kami kita ini yang proses nanti, melanjutkan itu sampai makanya saya share biar nanti yang buku Pak Yudi Latif mungkin menarik. Disertasi atau buku. Kalau disertasinya tentang cendekiawan. Nah, kita saling memperkaya. Artinya nanti konteksnya bisa masuk ke kampus yang banyak terpapar juga radikalisme, masuk ke lembaga-lembaga yang banyak radikalisme politik, radikalisme ekonomi dan lain sebagainya, bisa menjadi basis etik. Macam-macam gitu. Itu kan radikal juga sebenarnya. Benar. Hanya kepentingan kelompoknya. Yang kemarin kan saya singgung, pemerintah sebenarnya pengabdian kan, bukan mengisi pundi-pundi kantong sendiri atau kelompok sendiri atau bansos sendiri. Saya nggak sebut partai waktu itu ya. Tapi kan udah ngerti lah. Nah kira-kira ke depan Pak, tantangan besar dari wacana yang Bapak gulirkan ini untuk bisa diterapkan itu apa Pak? Nah memang biasanya kalau dataran konsep aja ada problem. Wilayah nazoriyah kan teoritik, saya harus menggali tadi dari tokoh-tokoh agama baik yang konservatif maupun yang seperti Pak Pak Habib Rizik kan dia menawarkan NKRI itu bersyariat. Nah, itu sebagai gagasan nggak apa-apa. Dia juga penulis disertasi ya tentang itu. Saya udah baca juga. Tapi sejauh yang saya paham itu masih eksklusif juga. Jadi hanya sebagai pikiran nggak masalah, bebas kan. Tapi kalau nanti itu didesain, diterapkan, dipraktekkan, harus menjadi pedoman seluruh Indonesia bisa bermasalah kan. Kecuali kalau kayak Saudi atau Brunei mungkin nggak terlalu masalah karena kita ini kan udah plural. Di awal-awal pidato kita udah ditakdirkan jadi negara plural. Nama kita harus tadi jinak-jinain lah. Jadi maka saya nawarkan mungkin NKRI religius. Nah, itu non-muslim bisa menerima. Kalau istilah Buya kan, udahlah warna airnya tetap aja putih tapi kasih garam atau gula. Daripada harus hijau, harus merah, tapi nggak ada rasa. Nah, gitu. Politik gincu dulu ya Pak Amin Rais. Kalau Pak Amin dulu kan koalisi bersih, berarti semua bisa masuk. Tidak hanya coba koalisi Islam, nah itu sana bangun koalisi juga lama-lama mengeras perang kan. Nah, kalau ini kan dataran perang ideologi. Jadi misalnya khilafah itu ya fundamentalisme keagamaan, istilah saya itu halal tapi kurang thayyib. Jadi bagi saya udang itu halal, tapi karena saya alergi kan jadi haram bisa. Nah ini kalau nanti khilafah banyak yang alergi. Artinya kalau khilafah masih dipahami secara legal substansial, bukan legal formal. Salah. Konsepnya namanya konsep, apalagi dari tradisi Islam ya, itu benar. Baiklah, tetapi belum tentu thayyib. Halalan thayyiban. Tidaknya kira-kira begitu. Kecuali kalau nanti Hindu, Buddha, kami nggak apa-apa negara khilafah, bisa saja. Wallahu a'lam. Kalau istilah saya sudahlah, saya sering nawar ke teman-teman HTI, nggak apa-apa pakai khilafah, tapi mungkin tafsirnya khilafah Nusantara. Kalau khilafah global itu agak gitu. Khilafah Indonesia kan gitu. Karena kita kan zamannya udah berbeda. Kalau dulu zaman Turki Utsmani atau apa, penduduknya pun masih sedikit, negaranya problemnya nggak sebanyak sekarang ya. Ini jangankan ngurus negara khilafah sedunia, ngurus Indonesia aja rumit. Nah, untuk sementara khilafah Nusantara. Atau bisa juga dimaknai khilafah itu sebenarnya sistem pemerintahan. Jadi NKRI itu ya
sebagai khilafah juga, tapi artinya sistem pemerintah. Nah, tapi dia nation state, khilafah yang nation state, bukan yang global dunia kayak HTI. Nah, itu aja masalahnya, Mas. Tantangan ke depan. Nah, ini yang perlu kita perdebatkan. Cuma karena ya tentu subjektivitas penguasa, karena khilafah HTI ini mungkin sudah dianggap kalau dibiarkan membahayakan, akhirnya dicegah ya. Nah, ya ada perdebatan soal proses hukumnya aja sebenarnya. Nah, itu orang hukum yang ahli itu. Nah, ini kita udah masuk di sesi terakhir nih, Pak. Ini pesan-pesan Bapak kepada para akademisi muda gitu yang ada di mana di kampus, baik itu dosen-dosen muda atau mahasiswa-mahasiswa muda yang konsentrasi khususnya dalam dunia intelektual Islam. Itu pesan Bapak gitu. Ya, jadi seperti yang saya bilang itu, ya karena setiap kita kan khalifah ini. Kalau khalifah kita semua khalifah. Itu dalam Quran ada. Tapi kalau khilafah itu bikinan manusia ya. Kalau khalifah itu karya Tuhan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini sebagai khalifatullah fil ard, tapi kan masing-masing backgroundnya beda-beda. Kalau dunia militer ya jadi jenderal, kalau dunia kampus ya jadi profesor. Nah, kalaupun ada lebih profesor merangkap provokator gitu ya, dalam arti positif, profesor merangkap ustadz, merangkap bisnismen kayak Pak Musa Asari ya, nah itu sah-sah saja. Tapi substansi profesor itu kan menulis riset karena dunianya di situ. Kelihatannya memang ada yang bilang ini, untuk apa di nulis-nulis demokrasi religius katanya, cuma ada dataran konseptual. Saya juga bilang, untuk apa sibuk-sibuk khilafah, itu juga konseptual. Nah, untuk apa bicara darul ahdi wassahadah. Tapi kan sebenarnya bangunan yang ideal itu kan kalau fondasinya bagus. Nah, bangunan kalau Muhammadiyah membangun Indonesia ini ya Pancasila ditafsirkan dengan darul ahdi wassahadah kan gitu. Nah, jadi itu harus riset karena amal usaha kalau bahasa Muhammadiyah yang kuat itu berbasis pada riset yang kuat, based on strong rationality, based on strong theory, or incredible theory atau credible theory. Nah, jadi kalau seperti adik lah mahasiswa, kalau mau bikin program yang bagus kan proposal dulu kan. Kalau orang bilang ngapain proposal itu cuma kertas teori, ya nggak bisa, harus justru proposal itu matang, anggarannya berapa, misinya apa, nah, baru nanti pelaksanaan programnya lebih bagus. Wong sudah ada proposal yang bagus saja belum tentu bagus jalannya. Artinya menjadi khalifah di bidang masing-masing. Iya, di masing-masing. Nah, tadi saya lupa di pidato itu kan ada demokrasi ala kampung gitu ya. Nah, itu maksudnya bagaimana khazanah orang desa, itu luar biasa. Perempuan juga, kita dunia laki-laki banyak nggak tahu. Milenial, mungkin beda dengan oke lah demokrasi religius Prof. Azhar gitu, yang kolonial tadi kan, yang sepuh. Nah, bagaimana diterjemahkan ke kolonial. Misalnya ya, kalau zaman saya dulu, saya punya sahabat non-muslim, Kristen itu akrab, tapi berantem juga pernah Kristen yang lain. Jadi sebenarnya bukan Kristennya ya orangnya. Nah, itu sebenarnya pengalaman berdemokrasi dalam arti lintas agama itu bagus. Atau yang kedua, saya dulu belajar membaca kitab Al-Adiyan tadi, aliyah ya, agama-agama. Al-Buza, Buddha kan, An-Nasroniyah ya, itu saya pelajari sehingga itu membekas. Nah, itu kalau atau kayak di Bali itu kan ada satu tempat wisata itu ada masjid, ada gereja, ada atau sekarang Masjid Istiqlal dengan gereja apa itu katedral ya, satu ada ini ya, satu jembatan. Wah, itu kalau zaman damai kan bagus, tapi zaman perang enak juga itu. Nah, jadi tergantung kan. Di sarananya nggak salah tapi.
Ya sama lah dengan medsos, bisa untuk dakwah, tapi bisa juga untuk provokasi kan. Nah milenial kan tantangannya di sana Pak. Makanya kenapa penting demokrasi religius itu sebagai pegangan nilai sebetulnya. Betul, pegangan nah, itu etik. Di medsos orang bebas aja semua gitu tanpa pegangan nilai lagi. Kita jangan ya kasus ada ustadz itu sampai di daerah itu dipersekusi ya. Memang kalau intern kita, kalau agama kan, Quran kan mengatakan janganlah kamu mencaci agama lain, nanti mereka mencaci agamamu. Nah, itu. Jadi lebih bagus kata-kata positif lah Islam itu. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Jelaskan aja. Jangan kayak agama itu. Di ruang publik cepat sekali kan. Nah, itu ditangkap, wah menghina kan. Padahal si ustadznya nggak maksud menghina, tapi prakteknya sudah masuk. Nah ini harus, itu juga bagian dari penceramah yang religius ini. Generasi muda religius. Saya sendiri juga pernah 2-3 kali nyebar hoax juga. Tapi ya wajar. Kan bukan yang disengaja Pak ya. Dari ribuan yang saya share 1-2, Nabi aja pernah terpapar hoax kan, Aisyah itu kan. Itu ada YouTube-nya Fikih Informasi. Saya ikut juga nyusun Fikih Informasi selain korupsi. Terakhir agraria ya. Nanti tahun depan saya minta kalau bisa fikih ketahanan pangan. Nah, ini menyangkut perut 260 juta. Sekarang udah 275 juta ya, sensus terakhir ya. Jadi nanti itu deh. Ya paling tidak budaya lah, seperti di WMI lah. Jadi dulu saya kan pernah kepala LPPI, lalu ada JAA ya, masih ada ya JAA. Nggak tahu di kampus. Ya. Ada IMM, ada HMI, ada juga anak-anak kami. Dulu kan masih sekarang mungkin udah agak dibatasi ya intern. Pernah itu konflik juga kan. Nah akhirnya saya cari solusi, udahlah daripada kalian lempar batu ya, pukul-pukulan itu kan preman, Anda ini kan mahasiswa. Nah, sekarang saya bikin forum tiap bulan adu otak, bukan lagi adu otot gitu. Nah, itu saya pertemukan, jadi saya kasih snack gitu, sebulan sekali kita debat. Saya mimpin jadi hostnya, kayak ILC lah kira-kira. ILC kampus. Besok IMM presentasi, yang HMI debat, yang dia debat. Anak shopping, yang shop pinggiran itu, sosialis kiri-kiri juga debat. Nah, besok gantian. Nah, itu bagus itu, tradisi itu. Sebenarnya kan pendahulu kita udah beri contoh. Pak Nasir itu debat sama politisi PKI, tapi setelah itu ngopi seperti ini kan. Nah ini yang budaya ini harus kita hidupkan lagi sebenarnya. Terus terakhir Pak, ini pesan buat mungkin para pengambil kebijakan, tadi pesan kepada masyarakat gitu secara umum. Jadi tadi kalau ilmuwan ya menulis lah, international conference, terus nulis jurnal ya. Nah, yang saya bilang kemarin dosen wafat meninggalkan Scopus Google Scholar ya. Nah, sekarang Prof Yunahar sudah meninggal tapi kita bisa menikmati ceramah tafsirnya di TV. Masih orangnya udah meninggal, tafsirnya masih jalan terus. Atau Almanar Muhammad Abduh kan dakwahnya. Nah, nanti untuk pengambil kebijakan saya kira kalau saya lihat sekarang ini yang penting jangan melanggar undang-undang lah, undang-undang ITE ya, itu memang urusan hakim ya, kita nggak tahu. Nah, polisi kan cuma mau mem-BAP, nanti dicek di jaksa, kalau P21 dibawa ke pengadilan itu terakhir ya hakim nanti kan. Nah, jadi kita sebaiknya negara ini menyiapkan jadbau masa depan. Nah, pernah nonton film Jadbau itu? Hakim yang kalau di KPK itu ada 5 dewan pengawas, salah satunya kan 2 itu yang hebat itu. Albertina Ho itu hakim wanita yang hebat itu. Sama Pak siapa itu yang dari UI itu, temannya Pak Mahfud, Pak Busro itu. Udah tua itu. Nah, saya lupa itu juga hebat itu. Nah, orang-orang yang sangat tidak memikir harta ya. Kalau dulu polisi hugem katanya. Nah itu yang
hakim ini sebenarnya, karena hakim itu bisa punya kearifan apakah terdakwa ini layak keras, dihukum keras apa tidak. Seperti kasus Nazarudin apa Anas Surbaningrum dulu ya. Iya. Atau si yang perempuan itu siapa namanya itu. Nah itu dia mau Angelina Sonda, dia mau banding dengan harapan berkurang, malah nambah. Nah jadi itu contoh hakimnya kan. Iya. Berarti dia tidak disuap ya gitu, dan betul-betul dia memutuskan. Jadi bukan sekedar kepastian hukum, tapi keadilan hukum. Berarti menjaga integritas. Integritas. Nah, jadi itu untuk pejabat saya kira itu, untuk masyarakat ya kita lah Muhammadiyah. Muhammadiyah saya kira jadi oposisi aja. Dalam arti positif ya. Jangan semua nanti ke istana nanti. Apalagi katanya DPR, mestinya kan DPR ya, yang nggak diseleksi tadi. Mestinya kan DPR yang watchdog-nya kan itu. Nah, tapi karena DPR-nya ya tinggal 1-2 yang ini, ya Muhammadiyah lah menemani rakyat. Nah, kayak sekarang bank apa? Syariah, nah, itu bisa jadi bank religius atau bank kapitalis nanti. Nah, kita positive thinking lah, kita beri kesempatan. Nah, jadi BSI oke lah itu untuk industri-industri proyek besar, toh itu untuk rakyat kan gitu. Nah Muhammadiyah katanya kalau mau ditarik beneran ya untuk UMKM. Nah kan enak kerjasama, tinggal dikomunikasikan aja. Jangan kalau ditanya Pak Jokowi, Pak Maruf ini kok Muhammadiyah narik uang, biar kami Pak nemani rakyat lewat. Kan kata Pak Jokowi jangan lupa sama rakyat. Kami mengamalkan perintah Pak Jokowi. Sebenarnya enjoy lah ya. Jadi tadi ada AIK WM saya bilang dalam kondisi sesulit apapun tenaga pendidik dan dosen harus selalu ceria. Saya sering nulis ceria. Dosen ceria walaupun gitu. Kadang-kadang berduka juga itu. Kalau kan Muhammadiyah penggembira katanya kan. Atau Pak AR itu kan, nah, luar biasa. Nah, kalau dosennya sendiri udah sedih, gimana mahasiswanya? Kalau pemimpinnya, rektornya udah sedih, gimana dosennya? Kan inna ma'al usri yusro kan? Nah, al usri alif lam mim itu limited ya, definite ya, terbatas. Satu kesulitan yusro, kalau nggak al yusro kan? Nakiroh, ini ma'rifah nakiroh. Berarti nakiroh itu umum, banyak. Jadi setiap satu kesulitan, there are many opportunities, there are many solutions, there are many ways. Jadi banyak. Jadi kalau Mas Akmal dulu saya suruh bikin paper Mas Akmal, wah itu dosen menyulitkan mahasiswa, membebani. Itu sengaja disuruh biar dosennya agak santai dikit kan itu. Tapi sebenarnya Mas Akmal memang diberi satu kesulitan bikin paper mahasiswa, tapi banyak kemudahan. Dia jadi baca buku, dia bertanya sana sini, dia mestinya leyeh-leyeh tidur jadi bekerja. Itulah akal-akalannya dosen. Itu kalau udah jadi dosen tinggal balas dendam aja, tapi dalam arti positif. Nah, oke, kira-kira seperti itu Pak wawancara kita pada kesempatan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata apa simpulnya kita sebagai generasi muda, khususnya generasi muda Islam, kedepannya sebenarnya tugas kita adalah melakukan pendalaman terhadap gagasan ini, melakukan pengembangan, bahkan penelitian itu di wilayah publik sehingga narasi ini bisa berumur panjang gitu, untuk kemudian menjadi kontra narasi dengan narasi-narasi yang justru merugikan publik ke depan gitu, dan itu semua ada di pundak kita sebagai generasi muda yang sedang berkembang dewasa di masa-masa yang akan datang gitu. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Azhar, dan sampai jumpa lagi di channel selanjutnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.